Wah, dapat tugas nih dari dosen untuk membuat video tentang sejarah penyiaran dunia dan Indonesia. Bersama saya Bintang Wijaya, mahasiswa sastra program studi sastra Indonesia dari Universitas Pamulang. Sejarah penyiaran dunia dimulai ketika tahun 1887 seorang ahli fisika dari Jerman bernama Heinrich Reich berhasil menerima dan mengirim gelombang radio. Lalu pada tahun 1874, seseorang bernama Guglielmo Marconi dari Italia berhasil mengirimkan sinyal Morse berupa garis dan titik dari pemancar kepada alat penerima. Dan pada tahun 1901, sinyal yang dikirimkan oleh Marconi itu berhasil menyeberangi Samudra Atlantik menggunakan gelombang elektromagnetik. Kemudian sebelum Perang Dunia I terjadi, melalui bantuan General Electric Corporation Amerika, sebuah perusahaan dari Amerika, Reginald Fessenden berhasil menciptakan pembangkit gelombang radio berkecepatan tinggi yang mampu mengirimkan suara manusia dan juga musik. Dan di masa yang sama juga, tabung hampa udara berhasil diciptakan dan diberi nama audion. Dan penciptaan audion ini berhasil membuat penerimaan gelombang jauh lebih mudah. Di tahun 1909, kehadiran radio sudah mulai diterima masyarakat sebagai penyampai pesan. Ya, sebelumnya radio hanya digunakan oleh militer dan pemerintahan dan dianggap sebagai alat teknologi transmisi saja. Peran radio itu diterima ketika radio berhasil menyelamatkan seluruh penumpang kapal yang kecelakaan dan tenggelam. Di tahun 1920, stasiun pertama dan tertua di Amerika, bahkan di dunia, itu berdiri. Stasiun pertama itu berdiri ketika ahli teknologi bernama Frank Conrad dari Amerika Serikat itu secara iseng-iseng sebagai hobi membangun pemancar radio sendiri di garasi rumahnya. Yang saat itu beliau hanya menyiarkan lagu-lagu saja, atau bahkan hasil pertandingan, atau juga bahkan instrumen musik yang dibawakan oleh putranya sendiri. Ya, dari iseng-iseng tersebut, ternyata Conrad mendapatkan banyak sekali pendengar. Dan stasiun itu pun berdiri dengan nama KDKA dan sekarang menjadi salah satu yang tertua di dunia ataupun di Amerika Serikat. Wow. Di tahun 1926, sebuah perusahaan manufaktur radio berhasil memodifikasi produknya tersebut sehingga sangat memudahkan untuk masyarakat luas untuk mendengarkan radio. Ya, sebelumnya radio itu berukuran sangat besar dan membutuhkan daya listrik ataupun baterai yang sangat tinggi. Dan dari hasil modifikasi itu, hingga saat ini radio sangat mudah untuk dijangkau oleh masyarakat dan bisa juga menggunakan listrik di rumah. Kemunculan televisi awalnya tidak begitu wah di masyarakat. Bahkan masyarakat cuma menganggap kemunculan televisi itu biasa aja. Kenapa? Karena saat itu pesawat televisi itu harganya masih sangat mahal. Bahkan pengisi acara televisi itu pun meragukan masa depan televisi. Ya, walaupun yang kita tahu sekarang, televisi itu sangat berpengaruh sebagai penyampai media informasi di masyarakat. Bahkan di zaman itu, para pengisi acara televisi harus menggunakan make up yang tebal agar terlihat normal di depan layar kaca. Sekarang kita lanjut ke sejarah penyiaran Indonesia. Penyiaran Indonesia baru dimulai pada tahun 1925, yaitu ketika pemerintahan Belanda, Profesor Commons dan Dr. Groth melakukan komunikasi radio menggunakan stasiun radio di Malabar, Jawa Barat. Bersama dengan peristiwa tersebut lahirlah stasiun radio di Indonesia bernama Batavia Radio, Vereniging dan Nirom. Di tahun 1930, pemerintahan India mengesahkan NIVERA atau Nederland Indies Vereniging Radio Amateur. NIVERA merupakan organisasi amatur radio pertama di Indonesia. Masa pemerintahan Jepang di Indonesia, penyiaran radio tidak banyak dilakukan karena pada saat itu pemerintah Jepang melarang adanya penyiaran radio. Ya, namun tetap saja ada juga melakukan penyiaran radio di bawah tanah secara diam-diam atau tersembunyi. Lalu, di tahun 1945, menggunakan pemancar radio sederhana, seorang amatir radio bernama Gunawan berhasil membawakan naskah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Dan tindakan itu sangat dihargai oleh pemerintah Indonesia, sehingga kalian masih dapat menyaksikan radio tersebut di Museum Nasional Indonesia dan menjadi salah satu benda yang tak ternilai harganya. Wow! Di tanggal 19 September 1945, pemerintahan Jepang sepakat untuk mendirikan RRI atau Radio Republik Indonesia. Untuk dunia pertelevisian Indonesia sendiri itu baru dimulai pada tahun 1962. Saat itu TVRI atau TV Republik Indonesia menayangkan secara langsung upacara Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-17 pada 17 Agustus 1962. Walaupun siaran itu masih terhitung sebagai siaran percobaan, siaran resmi TVRI baru dimulai 24 Agustus 1962 pukul 14.30 waktu Indonesia Barat.
yang dimana saat itu dia menyiarkan opening dari Asian Games keempat di Stadion Gelora Bung Karno. Sejak saat itu pula, TVRI dipergunakan sebagai panggilan stasiun atau station call hingga sekarang. Wow! Hingga tahun 1962 sampai 1963, TVRI berada di udara rata-rata 1 jam sehari dengan segala kesederhanaannya saat itu. Dan sekarang, televisi merupakan salah satu media informasi yang sangat luar biasa di masyarakat Indonesia. Hingga saat ini, berbagai stasiun pertelevisi Indonesia sudah menayangkan banyak hal, mulai dari berita ataupun informasi lainnya kepada masyarakat Indonesia. Itu saja dari saya Bintang Wijaya, saya ucapkan terima kasih.